Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Puspitasari dengan absen 05 5A1 4190011. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya dan analisa dampak pertambangan batu bara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya energi dan mineral yang cukup besar, termasuk salah satunya yaitu batu bara. Oleh karena itu, perlu pemanfaatan secara optimal karena batu bara ini merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbaharui atau non-renewable resource. Nah, saat ini, kebijakan pengaturan pertambangan lebih mengedepankan kepada investasi tambang untuk perekonomian nasional. Sementara, dalam kebijakan dan penetapan wilayahnya, masih menimbulkan banyak konflik sosial. Kegiatan pertambangan ini merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, berisiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, dan padat modal. Keberadaan industri pertambangan batu bara ini dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, baik itu sosial, ekonomi, maupun ke lingkungannya itu sendiri, terhadap masyarakat di setempatnya. Nah, mulai dari gangguan kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang maupun perspektif masyarakat hukum adat dan menganalisis dampak pertambangan yang terjadi, baik pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mineral dan batubara yang terkandung di dalam bumi ini merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, seefisien mungkin, dan transparan serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar terciptanya keadilan bagi rakyat dan kemakmuran berkelanjutan. Nah, berdasarkan dasar konstitusional berikut, negara Indonesia memiliki kewajiban yang pertama, segala bentuk pemanfaatan baik bumi dan air serta hasil yang diperoleh dari kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat. Yang ketiga, yaitu mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak berkesempatan atau bahkan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Nah, tujuan dari pengelolaan pertambangan ini pada dasarnya yaitu mengenai prinsip-prinsip manfaat, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri, dan mendukung perekonomian nasional serta lokal, dan juga menjamin kepastian hukum. Terkait konteks perizinannya, mengenai pertambangan batu bara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah dan kabupaten atau kota yang berwenang dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan. Selanjutnya ada kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan dalam perspektif masyarakat hukum adat. Nah, masyarakat hukum adat sebagai entitas yang telah dikenal luas secara universal dikenal dengan berbagai penamaan. Dalam konstitusi, dasar hukum masyarakat hukum adat ini yaitu pada pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berdasarkan kedua pasal tersebut, negara mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat, tetap dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Penguatan konstitusional tersebut pada esensinya bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak lepas dari konteks sosial lingkungan sekitar. Nah, termasuk kearifan masyarakat hukum adat, baik mulai dalam pembentukan regulasinya, penataan ruangnya, kemudian ada perizinannya, pelaksanaan kegiatan usaha dan pengawasan, maupun penyelesaian konflik lingkungan di kawasan pertambangan yang sangat berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Keadilan sosial yang mengupayakan adanya akses kesejahteraan pada suatu struktur masyarakat dapat menjadi dasar terlaksananya keadilan ekologis. Keadilan sosial dan keadilan ekologis dianggap saling berkaitan. Hal ini karena keadilan sosial memiliki fungsi untuk mendukung suatu kelestarian dan keberlanjutan pembangunan. Nah, masyarakat hukum adat tersebut memiliki kearifan nilai atau value yang tersendiri dalam mengelola lingkungan di bidang pertambangan. Nilai atau value tersebut kemudian diintegrasi ke dalam desain unifikasi hukum atau kebijakan pertambangan nasional. Selanjutnya, ada dampak dari pertambangan batu mineral dan batu bara. Nah, selain dampak positif pada bidang sosial dan ekonomi, ada juga dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak positif terhadap sosialnya yaitu adanya
Terjadinya pola pikir masyarakat dalam mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, misalnya dari mulai yang bermata pencaharian petani dan berpindah menjadi ke pertambangan atau profesi lainnya. Selain itu terjadi juga perubahan struktur sosial masyarakat di sekitar pertambangan. Kemudian berdampak positif juga nih di bidang ekonomi, karena pertambangan ini mendorong ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar tambang. Kemudian banyak tersedia fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar pertambangan itu sendiri, dan mendorong pengembangan wilayah. Selain itu memberikan manfaat ekonomi bagi regional hingga nasional dan meningkatkan ilmu pengetahuan dengan transfer teknologi. Selain itu, namun tak lepas dari dampak negatif terhadap lingkungan akibat pertambangan batubara ini, seperti misalnya perubahan bentang lahan karena pertambangan batubara ini, kemudian penurunan tingkat kesuburan tanah akibat aktivitas pertambangan, terancamnya keanekaragaman hayati, kemudian ada penurunan kualitas perairan, penurunan kualitas udara juga. Selain itu ada pencemaran lingkungan akibat limbah-limbah oleh aktivitas penambangan. Nah, selain itu dampak sosial juga ada nih yang berdampak negatif. Biasanya dari dampak pertambangan ini yaitu munculnya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan menurunnya kualitas kesehatan akibat debu yang ditimbulkan saat aktivitas pertambangan ini. Selanjutnya ada implikasi kebijakan. Nah, praktik pertambangan yang baik dapat menekan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan mendukung kegiatan pertambangan yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan konsep pembangunan tersebut, maka terdapat 3 elemen pendukung, yaitu keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara sosial, dan keberlanjutan lingkungan, di mana kegiatan ini yaitu 3 elemen tersebut saling berinteraksi dan mendukung, termasuk pula dalam sektor pertambangan. Nah, teknik penambangan menjadi salah satu penentu karakteristik tambang terhadap lingkungan. Nah, teknik penambangan yang baik harus sudah dilakukan sejak eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian, pengangkatan sampai dengan tahap pasca operasi. Nah, selain itu, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan pasca tambang, perlu adanya kebijakan terkait penutupan tambang sejak awal, sehingga mampu mendorong aktivitas penambangan dan memiliki konsep penataan lahan bekas tambang agar tetap aman dan memiliki fungsi ekologis, sehingga meminimalisir dampak lingkungan dan agar upaya terhadap kesejahteraan dan menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam dasar konstitusional mengenai pertambangan mineral dan batubara tersebut dapat tercapai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.